Kadang juga nggak kebayang dari busuk seperti ini. Nah, jadi ini sengaja belum saya publish. Ini lampu-lampu ini lampu-lampu Wintua Om. Itu jarang ada juga. Saya ukur dulu Om. Dari sisi ketinggian, lebar, kemudian bobot, itu saya hitung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lensa Hobi, teman-teman. Kali ini adalah edisi spesial nih. Dalam video kali ini kita sedang berkunjung ke sebuah workshop atau bengkel yang khusus menangani Honda Win. Dan kali ini kita sudah bertemu dengan ownernya dari workshop ini, yaitu dengan Om Udin. Mari kita sapa langsung Om Udin ya. Halo Om Udin, apa kabar Om? Kabar baik Om, harus selalu sehat. Alhamdulillah sehat terus ya Om ya. Oke, aman ya Om ya. Oke, Om boleh diceritakan Om ke teman-teman kita. Ini namanya DND Win Garage ya Om. Boleh diceritain Om dari sejarahnya nih, kapan sih Om mulai berdiri gitu Om? Iya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari Lensa Hobi Om. Jadi DND Win Garage itu sebuah workshop yang memang khusus untuk melestarikan unit Honda Win. Honda Win khusus hanya Honda Win aja ya Om ya. Jadi tapi di sini ada beberapa motor yang lain tuh lebih ke arah koleksi pribadi aja. Oh, cuma buat hobi aja ya Om ya. Buat hobi, karena saya juga ya pecinta, sebetulnya hampir motor klasik semuanya saya suka, tetapi kalau Honda Win itu ada nilainya tersendiri gitu. Jadi sehingga saya memilih untuk fokus melestarikan Honda Win gitu. Fokus untuk melestarikan Honda Win. Oke. Dari tahun berapa ini Om? Kalau DND sendiri itu kita dari tahun 2018 Om. 2018. Dulu sih sebetulnya kegiatannya itu jual beli Om. Jadi jual beli khusus untuk motor-motor eks pemerintahan. Nah, kalau kita lihat di eks pemerintahan itu ada bekas Pemda, Pemkot, kemudian instansi BUMN. Itu yang rata-rata plat merah. Itu banyak motor-motor yang di sana sebenarnya motor-motor bagus yang pada zamannya itu tidak dijual secara umum. Ada tapi terbatas. Nah, contohnya Honda Win. Pada saat pertama launching tahun 1984, Honda Win itu langsung di-booking oleh pemerintah untuk dipakai di instansi pemerintahan. Nah, sehingga populasi majoritinya itu ada di pemerintahan, tidak di masyarakat umum. Nah, sekarang kalau kita cari Honda Win di masyarakat, jumlahnya terbatas, tetapi lebih banyak itu di pemerintahan. Lebih banyak pemerintahan. Oke. Jadi DND ini khusus untuk restorasi Om ya? Ya, jadi kita sebetulnya hampir semuanya Om. Jadi makanya kita tagline-nya garasi khusus untuk pelestarian Honda Win. Dari mulai spare part supply, kemudian jual beli unit, kemudian restorasi dan lain-lain, termasuk juga servis, kemudian beberapa pengerjaan lain yang terkait dengan Honda Win. Misalnya seperti kita ketahui untuk Honda Win itu kan kelistrikan masih 6 volt. Kita juga bantu teman-teman yang sesama pecinta Honda Win bagaimana untuk dari sisi kelistrikan bisa di-upgrade ke 12 volt dan lain-lain. Segala sesuatu yang terkait Honda Win ada di sini semuanya. Pokoknya one stop solution khusus untuk Honda Win nih teman-teman. Gitu ya, kurang lebih gitu ya. Berusaha seperti itu. Berusaha seperti itu. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang pecinta Honda Win ya, kalau misalnya dia ada masalah di mesin atau apapun itu, dia bisa mampir ke sini ya Om ya. Gitu ya. Apapun terkait Honda Win, mulai dari sisi engine, rolling chassis, kaki-kaki, wiring, itu semuanya ada di sini, termasuk aksesoris dan spare part itu ada semua. Aksesoris dan spare part teman-teman. Oke. Boleh diinformasikan Om, ini alamatnya di DND Win Garage ini tepatnya di mana ya Om? Oh iya, DND Win Garage itu ada di Jalan Raya Kodau di Perumahan Bumi Alam Indah. Itu di Blok C nomor 3, Pondok Gede Om, Bekasi. Pondok Gede, Bekasi teman-teman. Ini posisinya ada di dalam perumahan ya Om ya? Korek Om. Oke. Jadi memang konsepnya gini, saya sedikit sharing. Saya melihat untuk saat ini, apalagi sekarang kan eranya digital ya Om ya. Nah, termasuk juga digital marketing. Sehingga sebetulnya pemilihan tempat usaha di pinggir jalan atau di dalam itu opsional saat ini. Karena sekarang lebih mudah untuk akses, untuk spreading, sosialisasi, termasuk juga publish produk kita, itu lebih cepat dengan media digital. Media digital, betul. Jadi ya lebih efektif sih. Kebetulan di sini tuh
saya lama punya lokasi ini, lahan tidur. Baru beberapa waktu terakhir saya kepikiran untuk ya sudah kita kembangkan saja menjadi sebuah workshop. Menjadi workshop. Nanti one stop shopping untuk teman-teman pecinta Honda Win bisa kumpul di sini. Memang secara posisi, secara tempat rada nyelip-nyelip Om. Agak nyelip-nyelip ya Om ya. Iya. Ya memang sih untuk saat ini memang nggak mesti juga harus di pinggir jalan gitu ya Om. Betul, ya. betul. Karena informasi udah tersebar luas, bisa lewat media digital. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan memang ke depan kita akan kembangkan workshop yang bisa diakses lebih mudah untuk teman-teman pecinta Honda Win dan motor klasik, karena kita ke depan ada beberapa rencana pengembangan. Gitu. Oke, ya tapi yang core-nya di sini dulu. Gitu. Ya, memang ini kalau kita lihat nih tadi teman-teman ini udah mulai banyak banget ini motor banyak. Kayak memang harus ada cabang mungkin ya Om ya nanti ini Om. Cabang kebetulan sudah ada Om. Oh sudah ada ya Om. Sudah ya? ada. Ada di cabang mana? pertama kita di Sukabumi. Oh di Sukabumi juga ada tuh teman-teman Lensahobi yang ada di lokasi di Sukabumi. Ada di jalan apa tuh Om? Aksesnya di Sukabumi Kota, nanti bisa dilihat di DND_Win Garage Sukabumi. Jadi ada juga di Instagram DND Win Garage, nanti di dalam juga tinggal cari yang Sukabumi. Kalau di Google Maps juga bisa ketemu. IG-nya juga ada yang tadi? Ada. DND_Sukabumi. _Sukabumi. Kalau yang di Bekasi? DND_Win Garage. DND_Win Garage. Ada nomor handphone mungkin nih dengan Komudin atau nomor yang bisa WA atau gimana Om teman-teman bisa? Ya. Kalau kontak bisa langsung di Instagram juga ada nomor handphone saya di sana, atau teman-teman bisa kontak langsung ke 0811 999 655. 655. Tuh teman-teman nomornya. Nanti bisa langsung menghubungi Om Udin. Ini memang spesialis Honda Win. Mungkin kita taunya mungkin di Bekasi ini satu-satunya mungkin ya Om yang khusus pegang Honda Win ya Om ya. Sebetulnya sih banyak teman-teman yang pengrajin Honda Win ya, pengrajin. Cuma mungkin tidak sebanyak seperti di DND, karena memang saya itu menjaga buffer Om, karena tingkat keluar masuk barang itu cukup tinggi. Saya mesti siapkan buffer. Kalau Om lihat di bagian belakang itu kan banyak motor-motor bahan. Jadi in prinsip ya saya hitung capacity dari workshop ini. Misalnya capacity 40. Pada saat motor keluar 5, saya mesti buffer lagi 5 belakang. Jadi nggak akan pernah kehabisan stok. Stok selalu ada terus tuh teman-teman. Oke, jadi yang mau Honda Win yang udah kinyis-kinyis, sudah kinclong gitu, bahan juga udah ada dari sini teman-teman, atau teman-teman Lensahobi atau teman-teman yang lain bisa bawa bahan ya Om ya. Karena saya lihat ini bahan-bahan yang tanda kutip busuk-busuk bisa disulap yang langsung jadinya oke Bang, ntar boleh kita lihat-lihat ya? Boleh. Hasil dari DND kayak gitu. Saya tambahkan sedikit Om. Jadi di sini kita sangat santai sekali ya untuk ya kita memposisikan kita sebagai partner dari teman-teman pecinta Honda Win. Jadi cukup customize sekali. Misalnya teman-teman sudah punya bahan, silakan bawa ke sini. Kalau misalnya belum ada bahan, kita siapkan gitu kan. Nah, nanti bagaimana teknisnya nanti kita discuss dulu. Mau konsep seperti apa unitnya, kemudian pemilihan spare partnya, karena seperti kita ketahui sekarang spare part untuk motor klasik harganya juga sudah mulai buta Om. Betul. Goib. Nah, nanti dari sana kita akan ada kesepakatan kalau misalnya bawa motor sendiri seperti apa, terima pengen jadi seperti apa gitu. Yang jelas bawa motor sendiri ataupun motor dari DND, yang kita kedepankan adalah quality gitu. Jadi motor yang sudah keluar dari workshop kita itu sudah tinggal pakai saja, tidak perlu mikir macam-macam, dan kita berikan garansi. Jadi tadi saya dengar juga ada test ride juga ya Om ya sebelum dikasih ke pelanggan ya. Sampai 50 km kayak gitu ya Om ya. Jadi karena dasarnya memang saya hobi, pecinta. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman di DND Team, pada saat kita garap sebuah motor, assume bahwa itu adalah unit kita, bahwa itu adalah motor kita sendiri. Jadi kita inspeksi dari ujung ke ujung, dari sektor engine, kaki-kaki, kestabilan, rolling chassis, electrical, kita pastikan semuanya sudah oke, baru kita berikan ke customer, silakan untuk dipakai. Nah, pada uji tahap akhir kita selalu yang saya sebut sebagai ritual 50 kilo. Itu ritual 50 kilo? Ya, 50 kilo itu untuk memperhatikan semuanya. Apakah ada anomali pada sektor engine, kemudian apakah dari sisi pengereman sudah stabil, dari sisi konstruksi, dari sisi kelistrikan, dari sisi handling, pada saat cornering, powernya di bawah, di atas, di tengah, itu semuanya kita observe. Makanya pada saat ritual 50 kilo saya selalu bawa catatan Om. Nah, jokinya pun kita ada beberapa teman-teman untuk bergantian. Jadi posisi ridingnya itu kita saling memberikan feedback. Yang saya rasakan tadi dari yang penumpang, dari yang bawa kayak gitu ya Om ya. Kita tes semuanya, sehingga
pada saat motor itu sampai ke customer ya sama sekali nggak ada PR. Iya. Dan kalau toh masih ada PR, kita garansi gitu, karena kita ngerti bagaimana proses rebuild-nya dari awal. Iya. Dari sektor engine kita bedah satu-satu, mana-mana komponen yang masih layak pakai, mana tidak layak pakai, kita observasi dan kita ganti. Kalau memang sudah tidak layak ya, kalau untuk sektor engine kita nggak ada toleransi, udah waktunya ganti-ganti, nggak perlu diakal-akali gitu. Oh iya. Nah, tapi di luar sektor mesin itu opsional. Pakai ini boleh, nggak pakai ini boleh, yang pakai ini harganya sekian, pakai ini sekian. Jadi semuanya berdasarkan dari kesepakatan dengan customer. Iya. Karena mesin tuh vital ya Om ya. Betul, Gitu ya. betul. Oke. Mesin bagus, tapi tampilan nggak bagus juga sama saja, apalagi sebaliknya. Iya, iya apalagi tampilan bagus, sebaliknya. mesin nggak bagus. Nanti kita lihat nih teman-teman, tadi saya sempat dapat bocoran juga ada hasil custom yang unik-unik ya Om ya. Oh iya. Ada yang full restorasi, ada yang half cuma setengah ya Om Iya. ya. Ada yang Jadi full dikit-dikit. kelasnya macam-macam Om. Ada yang pertama mungkin yang ini mungkin untuk para kolektor. Jadi biasanya pingin full original, semuanya pakai NOS, new all stock. New all stock. Nah, Iya. Itu kalau sudah Oke. bicara NOS, harganya dalam tanda kutip Om. Iya. Oh, betul. Knalpot Ada aja. harga, ada rupa Om. Ada harga dan rupa gitu. Nah, kemudian yang kedua kategori restorasi style original. Nah, style original ini ya kalau di sini hampir 80% komposisi spare part original, 20% itu kombinasi gitu. Oke. Nah, kemudian ada yang kelas custom. Custom itu ya misalnya saya pengen motor saya dibikin model trail, atau mungkin saya pengen motor saya dibikin win tapi supermoto misalnya untuk road bike. Nah, itu silakan nanti kita bisa discuss sama-sama, sepakati konsep. Datang customer boleh bawa konsep, cuma biasanya saya minta porsi ya 20% sampai 30% lah. Nah, konsep dari customer, konsep dari kita, input-input kita masukkan, sepakati ya baru kita running untuk kelas custom gitu. Oke. Dan kalau tadi saya dapat bocoran, Om Udin juga ada klubnya juga ya untuk iya. ini ya Om ya. Di Iya. Bekasi ya Om. Komunitas kalau yang saya sendiri bergabung di HWBR di Honda Win Bekasi Raya. Honda Win Bekasi Raya. Jadi untuk teman-teman sahabat Win di seluruh Bekasi Raya yang mau bergabung dengan teman-teman yang memiliki kesamaan hobi, kecintaan yang sama terhadap motor Win, bisa gabung di Gedung Juang Om. Gedung Juang. Gedung Juang 45 itu di Tambun. Oh, Jadi di Tambun. setiap Jumat malam ya, kumpul aja di sana, banyak teman-teman kita di sana. Oke, jadi teman-teman yang belum tergabung di klub itu juga nggak apa-apa ya Om ya, datang ke sana Oke, kenalan apa-apa, gitu ya. tidak apa-apa. Di sana kan kita bisa sharing mengenai apa kendaraan. Betul, itu yang penting tuh Branded teman-teman. food juga ada di sana. Pentingnya komunitas itu tuh teman-teman. Kita punya hobi yang sama, Honda Win, bisa saling sharing ya Om ya. Betul, karena sekarang mulai susah mencari spare part Honda Win. Iya. Butuh link. Kalau kita mencari sendiri itu seperti ya mungkin butuh waktu lama. Iya. Kalau toh ada biasanya harganya juga sudah nggak rasional gitu. Nah, selain Honda Win Bekasi Raya juga banyak kok komunitas lain. Di Jakarta seperti ada Honda Win Rider Jakarta, Honda Win ada Rider. Honda Win Rider Central Java, East Java. Cuma memang masih sejauh ini masih independen. Oke. Wah, ini nih kita lihat ini konsepnya apa nih Om Udin? Ya, khusus motor ini, customernya ingin membuat Honda Win itu sporty. Nah, kebetulan konsepnya seperti motor KTM gitu, Om. Oh, Nah, KTM ya. Oh, ini rubahnya cukup banyak. Kebetulan mesin juga sudah 2 kali rombak. Nah, ini saat ini menggunakan mesin SND. Kalau teman-teman kenal Daytona Anima, dan ini lebih ke arah replika Daytona Anima. Oke. CC-nya pun sudah cukup tinggi, Om. Oh, ini iya? sudah 190 cc. 190 cc. 190 teman-teman. cc. Jadi kalau standar Win itu kan 97,3 cc. Ya. Nah, ini sudah 190. Sasisnya masih original. Pemiliknya menyampaikan minta di custom, tapi ciri khas Winnya jangan hilang. Ciri khas Nah, kita tetap pertahankan di sasis, kemudian di body set. Body set. Tankinya ya Om ya. Ya. Nah, kemudian untuk sektor kaki-kaki, kita aplikasi kaki-kaki dari Ninja 250, baik depan ataupun belakang. Kemudian untuk front shocknya, kita menggunakan upside down. Ini KLX BFSE, jadi sudah upside down ya, USB. Yeah. Kemudian untuk shock belakang, kita menggunakan YSS untuk dapatkan kenyamanan. Nah, kemudian untuk konstruksi sasis, ini ada perubahan. Karena teman-teman pasti pecinta Win paham. Oke. Kalau misalnya shock depan kita ganti dengan ukuran lebih besar, pasti akan ada komplikasi pada saat belok.
gitu. Oh, Kalau nggak kita oke. modifikasi di sektor rangkanya. Rangkanya. Nah, oh, gitu ya Om. Iya, iya, iya. Betul. Pasti ada komplikasi dan mentok ke tangki. Nah, kalau teman-teman yang mau modif seperti ini ada dua alternatif solusi. Nah, Yang pertama, ya kita pola lagi tangkinya, biasanya kita potong sekitar 5 sampai 7 cm. oke. Nah, tetapi khasnya tangki win akan hilang, akan lebih mini kesannya. Lebih Pernah kecil. kita opsi pertama dulu kita potong di sini. Potong. Nah, kita ambil opsi kedua alternatif lain yaitu kita mundurkan dudukan tangki 7 cm ke belakang. Nah, kemunduran ini juga pasti akan mengikuti perubahan konstruksi di bagian belakang. Seperti bodi ini sudah kita potong. Kalau kita bandingkan dengan original, ini lebih pendek. Lebih pendek ya. Kita potong bagian tengah, sambung lagi dengan metode fiber sampai dengan bentuknya masih tetap seperti original. Posisi dudukan jok juga kita mundurkan. Nah, agar kesannya sporty untuk bagian sektor belakang ini kita aplikasikan stop lamp CRF 150L gitu. Jadi kesan sportinya masih dapat. Dan untuk lampu-lampu semuanya ini sudah full LED. Kita pakai daymaker, kemudian speedometer juga digital gitu. Nah, jadi untuk pencahayanya bisa maksimal di malam hari. Kemudian untuk sektor pengereman juga baik depan ataupun belakang kita sudah aplikasikan double disc. Jadi lebih safety untuk dipakai di jalan raya, Om. Oke, ini stiker-stikernya juga udah custom ya Om ya? Custom, Om. Ya. Kalau seperti ini sih banyak dijual di pasaran ya, gitu. Tapi untuk velg, untuk ini kita custom sendiri. Oh iya nih velgnya nih. Win Racing. Ya, ini salah satu contoh. Sebetulnya sih banyak kita custom motor Win. Ada yang model Rail Trail, ada yang model Tracker, ada. Kali ini kebetulan konsepnya Supermoto. Supermoto. Gitu. Nah ini belum ada yang punya ya Om? Nah, jadi ini sengaja belum saya publish. Ini baru selesai mungkin kisaran 2 hari ini. Ini motor kalau di sini kategorinya standar original gitu. Standar original. Nah, kebetulan warnanya juga warna putih, warna yang di kelas Win itu cukup langka. Populasinya sangat sedikit. Jadi kalau teman-teman melihat kenapa sih harga Honda Win yang berwarna mahal gitu kan? Karena memang secara kalau saya kaitkan itu dari skala produksi Om. Kalau skala produksi itu dari manufacturingnya paling banyak itu warna hitam. Nah ini kebetulan warnanya putih sesuai dengan surat. Di STNK putih, BPKB juga putih. Nah jadi kategorinya ini motor langka warna putih seperti ini. Nah ini kita restorasi, awalnya pun busuk. Awalnya busuk. Ini full ya Om ya? Ini kategorinya full restorasi Om. Full restorasi. Jadi kalau full itu pertama kita turunkan semua komponen dari motor ini. Nah di sini pendekatannya, metodenya untuk komponen-komponen sasis, kemudian swing arm, kemudian blok seher, segitiga, itu kita di sana di sini sekarang sudah semuanya sudah full powder coating Om. Powder coating. Jadi standarnya kalau powder coating itu sudah standar manufacturing pabrik. Berbeda dengan pengecatan biasa. Sehingga pada saat kita perakitan mungkin ada potensi tergetok kunci atau apa, ini jauh lebih kuat. Karena di oven sampai 500 derajat gitu. 500 derajat. Nah, sebelumnya pun kalau metode powder coating kan di blasting dulu, betul-betul dibersihkan. Jadi untuk ini untuk sasis yang menggunakan powder coating itu pasti nggak ada dempulnya Om. Nol, nggak ada komponen dempulnya gitu. Jadi utuh semuanya. Kemudian sektor mesin kita pakai metode vapor blasting. Vapor blasting pertama kita bersihkan kulit arinya di blasting menggunakan pasir silika. Kemudian sampai ketemu kontur permukaan original seperti pada saat dikeluarkan dari pabrik gitu. Nah kalau untuk bak kanan kiri beberapa pendekatan kita coba, yang paling efektif tetap metode pengecatan untuk bak kopling sama bak magnet. Nah tapi pengecatan yang kita pakai pun pengecatan yang high temp, produk high temp, sehingga pada saat terpapar dengan panas, tereksposur panas, itu tidak akan terjadi perubahan warna dan bentuk, jadi masih akan tetap sama. Nah kalau pengecatan biasa, ini kebetulan kategorinya di warna white ceramic Om. White ceramic. Ya white ceramic, jadi ada sedikit butiran-butiran mutiaranya. Nah yang lain-lain tetap original, ada yang kita chrome ulang, ada yang kita ganti baru gitu, sampai seperti original. Cuma dalam motor ini ada beberapa bagian yang kita rubah Om. Apa itu Om? Contoh, ini joknya ya tetap harusnya standarnya hitam.
Oke. Cuma kita ingin customize, ada sedikit perubahan. Kita bikin warna coklat gitu. Oke. Kemudian velgnya juga kita powder coating warna hitam. Ya kalau ngikutin standar sih ya putih Om, putih chrome. Iya. Gitu. Cuma biar sedikit ada variasi. Body set ya, itu di sana kita lihat macam-macam warna. Oh iya. Ini juga ada. Nah seperti ini kita siapkan. Oke. Salam hobi. Lensa Hobi.